pemirsa, selamat datang di Berita Kota hari ini bersama saya Aldes Tarifananta. Kota Tangerang memiliki ikon wisata yang menarik perhatian warga, yaitu jembatan kaca yang terletak di Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Tempat ini menjadi destinasi masyarakat untuk berfoto, bersantai, hingga menikmati suasana sore hari di tepi sungai. Berikut ini liputan mengenai suasana di jembatan. Inilah jembatan kaca Kota Tangerang, salah satu ikon wisata baru yang menjadi kebanggaan warga. Terletak di kawasan Sungai Cisadane, jembatan ini menarik perhatian karena desainnya yang modern dan pemandangannya yang menawan. Salah satunya adalah seorang warga yang kami temui sedang menikmati pemandangan sore hari di jembatan kaca. Berikut wawancaranya. Pemirsa, di sini saya dengan yang mau diwawancarai dengan Bapak siapa? Iwan Kuswan saya. Oh, Iwan Kuswan. Siap, baik. Di sini saya ingin menanyakan, Pak. Jadi pertama, kesan dan kesan Bapak tentang jembatan kaca ini gimana, Pak? Kan salah satu ikonik di Kota Tangerang juga, Pak. Ya, ini kan salah satu jembatan yang tujuannya itu kenapa dibikin tinggi. Nantinya ke depannya Cisadane itu mau dibikin transportasi air. Jadi dari Bendungan Bintang 10 itu sampai Serpong mungkin ya air tergenangnya itu. Nah, ini jembatan kaca ini emang salah satu ikon Kota Tangerang. Bahkan sekarang ini mulai sore suka dipakai kuliner di atas sama warga di sini gitu untuk jualan, terutama emang karena banyak pengunjung. Kalau banyak pengunjung itu kan dibutuhkan adanya ya panganan lah, ada UMKM. Alhamdulillah masyarakat sini merasa terbantu juga gitu, baik untuk dari pengunjungnya yang jajan, dari parkirannya. Kalau saya kebetulan dari PUPR yang mengelola jembatan kaca ini ya, saya hanya menyiapkan aja infrastrukturnya, jembatan kacanya tetap terjaga dari segi estetikanya, terutama keindahannya ya biar tetap terjaga. Jadi kami pelihara tiap hari ini. Yang malam ada yang jagain, siang ada yang ngepel, yang ngurus gitu kan. Ya inilah untuk salah satu ikon Kota Tangerang yang jadi tujuan masyarakat Kota Tangerang. Karena tiap harinya ada terus. Kalau hari Sabtu Minggu biasanya ditutup juga sama warga sini hari Minggu ya Pak RT ya. Hari Sabtu Minggu ditutup khusus untuk ya semacam khusus kuliner aja, khusus kuliner. Jadi parkir di bawah, di atas khusus untuk pengunjung dan UMKM di atas itu. Ya mudah-mudahan kedepannya ini di sisi Gerendeng ini selain di jembatan kaca juga sisi kiri kanannya jadi pusat UMKM untuk Kota Tangerang, karena sekarang ini masih perlu ditata kembali, masih kumuh, masih yang jualan juga belum tertata rapi. Mudah-mudahan kedepannya dengan disupport Pak Wali Kota yang baru 1 tahun kan ya, mudah-mudahan ada gebrakannya di sini. Dan mudah-mudahan dari dinas terkait terutama Budpar, ini kalau dari PU nih khusus untuk jogging track dari asrama sampai ke jembatan 2 tuh kita perbaiki terus, karena mudah-mudahan bulan besok itu ada kegiatan festival Cisadane. Ya, ada pecun segala macam, lomba dayung, tari-tarian tradisional. Ya ada bazarnya juga nanti dari tiap-tiap dinas, kelurahan, kecamatan. Jadi seluruh warga Kota Tangerang dilibatkan gitu deh ya. Ya itu aja sih kalau yang garis besarnya untuk jembatan Berendeng. Sebenarnya jembatan Berendeng sih sebetulnya mah Benteng Jaya Gerendeng, jadi Berendeng. Cuman orang-orang karena ada kacanya sedikit kiri kanan jadi terkenalnya jembatan kaca gitu deh. Nah itu aja mungkin. Di sini saya tambahin ya Pak, kan terkhususnya sekarang jembatan kaca udah mulai ramai ya Pak ya. Mungkin kedepannya sebagai Bapak nih pihak yang suka mengelola juga termasuknya pihak terkait, mungkin kedepannya bagaimana supaya jembatan kaca ini agar lebih ramai dan lebih terstruktur gitu Pak gitu. Ya sebetulnya mah dari pihak PUPR pure hanya menyediakan infrastruktur ya untuk keindahan, untuk ya jalannya, model keindahan jembatannya, sarana parkirnya tetap kita perbaiki, kita kelola terus, kita pelihara. Cuman untuk yang khusus untuk jualan ataupun yang parkir kami serahkan ke masyarakat di sini, terutama ke RT RW-nya, karena yang
harus mengelola itu ya warga sekitar sini, karena yang untuk ya minimal ada pendapatan tambahan lah bagi warga di sini, terutama warga Grendeng, untuk ya penambahan ekonomi di keluarganya lah, bisa pada jualan kan, bisa ada parkiran, jadi rame gitu. Ya mungkin ke depan akan kita percantik lagi, mungkin dari bikin atau semacam kayak di Unis tuh kan, ada jembatan Unis, kayak bikin kayak di Palembang itu kita bikin gapura di atas. Mungkin dari segi estetikanya, keindahannya kita tambah lagi, termasuk untuk kombinasi warnanya juga nanti kita mungkin di tahun besok rencana mau dirubah juga ini warnanya, komposisi warnanya, karena udah pada pudar. Kan untuk anak-anak muda nih, khususnya anak-anak muda, kalau yang ada waktu hari Sabtu Minggu biasa suka ada live musiknya juga di atas. Selain kuliner, jajanan, ada live musiknya juga, ada akustik. Bagi teman-teman ya adik-adik yang punya bakat di bidang musik, mau belajar nyanyi, main gitar, itu ada di atas, dikelola sama RT RW di sini. Jadi untuk segi keamanannya alhamdulillah dimonitoring juga sama Satpol PP dari Karawaci, dari Polsek, dari Polres, dan alhamdulillah Satpol PP pusat juga selalu monitoring terus. Jadi untuk keamanan, penataan semua alhamdulillah udah terorganisir ya, udah benar-benar berjalan, tinggal moles lagi ke depannya supaya lebih wah lagi gitu kan. Jangan hanya cuman segini-gini aja, apalagi model adik-adik ini dibutuhkan untuk ke depan itu gimana sih penerus untuk menata kota Tangerang itu biar lebih bagus lagi. Ada motivasi untuk adik-adik ke depannya nih, khususnya yang masih pada sekolah, karena dibutuhkan sekali untuk arsitek-arsitek membangun kota Tangerang ini biar lebih bagus lagi ke depannya. Karena kan Tangerang udah WTP terus-terusan, Adipura Kencana, Adipura udah kita raih terus, berbagai macam penghargaan. Jadi kita saling dukung lah yang sifatnya positif. Ya kesampingan dulu lah ngumpul-ngumpul di jalanan yang nggak positif, hal-hal yang nggak karuan. Kita sekarang itu berpacunya untuk di hal-hal yang positif, khususnya bagi adik-adik yang masih sekolah. Saya nitip berat, nitip banyak itu biar ya saling mengingatkan, saling support. Karena masyarakat, pemerintah tanpa ada bantuan juga dari adik-adik, mahasiswa, anak-anak sekolah, tidak mungkin terwujud untuk Indonesia emas di 2045 itu kan. Ya adik-adik ininya lah penerusnya gitu, supaya ya bisa terlaksana program-program pemerintah itu. Mungkin itu aja deh ya. Makasih ya Pak. Iya sama-sama ya. Jadi wawancara kali ini sekian dari kami ya Pak, dari Bapak apa tadi Pak? Iwan Kuswan saya. Dari Bapak Iwan, terima Di kasih juga. kebetulan bagian direksi teknik di PUPR Kota Tangerang. Jadi makasih sudah mau diwawancarai Pak, ya Sama-sama. sudah berbagi waktunya gitu ya. Ya sudah. Pemirsa, dari liputan tersebut terlihat bahwa jembatan kaca Kota Tangerang tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga ruang publik yang memberikan suasana baru bagi masyarakat untuk beraktivitas. Semoga tempat ini terus terjaga keindahan dan keamanannya agar dapat dinikmati oleh semua warga. Saya, Nisa Ikanata, melaporkan untuk Berita Kota hari ini. Sampai jumpa.